Taib, melanjutkan. Ketika kita sudah mendapatkan aslul masalah semua ini, jadi kita jangan perhatikan 12 dulu, 6 ini dari mana gitu ya. Kita sudah dapat aslul masalahnya yang penting. Maka setelah kita dapat semuanya aslul masalah, maka sekarang caranya selanjutnya yaitu dengan mencari jami'ah. Bagaimana caranya mencari jami'ah? Caranya mencari jami'ah itu kita ambil semua aslul masalah nih. Atau kita bisa lihat di sini. Allah. Waduh. Sebentar. Ini jami'ahnya. Nah, untuk mencari jami'ah. Di atas kan tadi ada yang pertama, masalah yang pertama aslul masalahnya 4, itu ya. Yang kedua 8, 3 8, yang keempat 16, yang kelima 24, kemudian yang keenam 24 juga. Nah, setelah kita mengumpulkan aslul masalah ini, maka kita cari KPK dari bilangan yang tadi. Kalau misalnya bilangannya sama, berarti kita cukupkan satu aja yang kita hitung. Di sini kan ada bilangan 8, ada 2, kemudian 24 juga ada 2. Maka kita cari angka 4, 8, 16 dan 24. Kita cari KPK dari 4 bilangan ini. Caranya gimana? Kita pakai pohon faktor. Pohon faktor. Gimana caranya? Di sini 4 dulu ya. Untuk mencari 4 kita bagi 2. Pokoknya kita bagi 2 dulu semuanya. 4 bagi 2 berapa? 2. Itu ya, selesai, habis. 4 dibagi 2 berapa? 2. Kemudian untuk cari 8. Angka 8. Hitungan pohon faktornya yaitu dengan dibagi 2 dulu. 8 dibagi 2 berapa? 4. 4 dibagi 2 berapa? 2, gitu ya. Jadi setiap bilangan itu kita bagi angka 2 dulu di kirinya, kemudian hasilnya kita taruh di kanan. 8 dibagi 2, 4. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Habis. Jadi ini sudah paling kecil gitu ya, bilangan paling kecil. Sekarang 16. 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Sudah habis? Sudah. Jadi kalau 2 dibagi 2 kan 1 kan gitu ya. Kemudian di sini 24. 24 dibagi 2 berapa? 12. 12 dibagi 2 bisa 6. 6 dibagi 2 3. Nah. Jadi sampai kita dapatkan bilangan terkecilnya sampai habis dibagi. Maka kalau kita sudah dapat angka-angka ini, kita sudah dapat angka-angka ini, berarti kan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2-nya ada 2 kan? Berarti 2 pangkat 2. 8 ini sama artinya 2 pangkat 3. 2-nya ada 3 kan? Nah, 16 2 pangkat 4. Kemudian 24 itu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk mencari KPK-nya kita cari yang pangkatnya paling besar dari bilangan yang sama. Di sini ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 4, ada 2 pangkat 3. Maka kita ambil 2 pangkat 4, gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang lainnya, yang berbeda. Kalau ini kan sama. Kalau sama berarti kita ambil yang paling besar. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang lainnya juga. Di sini ada 3 pangkat 1. Ada 3. Maka hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16 dikali 3 48. Nah, inilah yang menjadi jamiahnya. Ya. Inilah jamiahnya. Aduh. Taib. Sudah mendapatkan jamiah.
Lahmah 5 menit. Baik, sudah dapat jamiah, maka kita cari juz'us sihamnya. Bagaimana cara juz'us siham? Maka mencari juz'us siham itu jamiah dibagi aslul masalahnya. 48 dibagi 4 12, 48 dibagi 6 dibagi 8 6, 48 dibagi 8 6, 48 dibagi 16 3, 48 dibagi 24 2, 48 dibagi 24 2. Terus gimana? Berarti kita tinggal kalikan nih juz'us siham dengan bagian ahli waris di setiap keadaan. Di sini juz'us sihamnya 12 dikalikan 1 menjadi berapa? 12. 12 dikali 3 berapa? 36. Itu ya. 6 kali 1 6, 6 kali 7 42, 6 kali 1 6, 6 kali 4 24, 6 kali 3 18. 3 kali 2 6, 3 kali 14 berapa? 42. Kemudian di sini 2 kali 3 6, 2 kali 16 30, 2 kali 5 10. Di sini yang terakhir 2 kali 3 6, 2 kali 21 42 gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat bilangannya, zaujah ini dia di masalah yang pertama dapatnya 12, yang kedua 6 6 6 6 6 gitu ya. Kemudian hamal di masalah yang pertama enggak dapat, di masalah kedua 32, yang ketiga 24 dan seterusnya. Kemudian am juga sama. Am di masalah yang pertama dapatnya 36, yang kedua mahjub, kemudian yang ketiga dapatnya 18, yang keempat mahjub, yang kelima dapat 10, yang keenam dapatnya mahjub. Nah, setelah kita dapatkan ini semua bilangan, maka kita cari bilangan yang terkecil. Berapa bilangan terkecil? Zaujah dapatnya 6. Berarti kita taruh di sini 6. Hamal dapatnya berapa yang terkecil? Mahjub gitu ya. Atau meninggal dunia, enggak dapat bagian sama sekali. Maka di sini juga enggak dapat bagian. Kemudian am kita ambil kemungkinan yang terkecilnya berapa? Am juga sama, kemungkinan terkecilnya dia enggak dapat mahjub. Maka di sini juga kita tidak cantumkan. Nah, kalau sudah berarti kita cari mauqufahnya. Untuk apa mauqufah itu? Nah, mauqufah itu adalah harta simpanan yang akan dibagikan setelah anaknya lahir. Jadi hartanya itu disimpan dulu nih. Kemungkinan itu kemungkinan anaknya lahir ini nanti pasti dapatkan harta. Kalau misalkan lahirnya dzakarain, pasti harta ini bisa dibagi rata. Gitu ya. Bagaimana cara mencari mauqufahnya? Yaitu dengan cara jamiah dikurangi angka yang ada di bawahnya. Di sini hanya ada angka 6, berarti 48 kurangi 6 hasilnya 42. Nah, setelah itu baru kita cari hartanya. Caranya 6 per 48. 48 ini diambil dari jamiah, dikalikan hartanya 4.800.000, hasilnya 600.000. Kemudian di sini sama mauqufahnya 42 per 48 dikali 4.800.000, hasilnya 4.200.000. Selesai permasalahannya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat japri saja. Nah, naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik.